Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Denar Pamungkas, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Channel akan mengulas ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi informasi. Baik teman-teman, kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai encoding atribut. Namun saat ini kita akan menggunakan ordinal encoding, ya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Simak video ini selengkapnya. Namun yang belum subscribe, silahkan subscribe dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini. Baik, kita menuju ke TKP. Baik teman-teman, dalam video sebelumnya kita sudah mempelajari one-hot encoding dan juga label encoding, ya. Nah, kapan kita menggunakan label encoding, kemudian one-hot encoding, dan juga nanti dalam video ini kita menggunakan ordinal encoding, dan apa perbedaannya, nanti saya jelaskan, ya. Nah, namun teman-teman sebelumnya silakan buat import library dulu seperti biasa menggunakan pandas untuk pengolahan datanya, ya, manipulasi datanya, import pandas, kemudian membuat aliasnya menjadi PD seperti biasa, ya. Kemudian read data di sini saya menggunakan membaca data pegawai. Nanti teman-teman silakan di download di link deskripsi. Ini datanya beda dengan data yang kemarin, ya. Ada perbedaan, ada penambahan atribut di sini, ada atribut yang lain. Nah, kemudian saya simpan di variabel ds pegawai, ya. Nah, kemudian saya jalankan dulu import library, kemudian ini read datanya saya jalankan, ya. Kemudian ini saya print atau saya tampilkan. Nah, ini perbedaannya, ya teman-teman. Kalau dalam video sebelumnya hanya kota, umur, masa kerja, gaji, dan bonus pendidikan tidak ada. Nah, teman-teman, kalau ketika kita menemukan menjumpai atribut atau feature yang di datanya itu, ya, jenis datanya atau isi value-nya adalah seperti ini, ya. Kota misalkan ini, ya, Surabaya, Jakarta, Surabaya, Kediri, Malang, dan seterusnya. Nah, kedudukan antar nama ini, nama kota ini, dan dalam konteks data ini itu sama. Artinya tidak ada yang membedakan mana yang lebih tinggi antara Surabaya dan Jakarta, antara Kediri dan Malang, itu tidak ada. Jadi intinya sama, sejajar semuanya, ya, sejajar semuanya, tidak ada level, tidak ada ranking, dan seterusnya. Nah, itu kita menggunakan apa teman-teman? Menggunakan encoder, one hot encoder, gitu, ya, karena tingkatannya sama, sejajar ini, Surabaya, Jakarta, Kediri, dan Malang, dan seterusnya, itu tingkatannya sama. Itu kita menggunakan one hot encoder. Nah, kemudian ketika kita menggunakan atau encoder mengencode atribut yang itu adalah untuk target atau label, seperti ini kan targetnya adalah bonus, ya. Atribut labelnya atau targetnya adalah bonus, kita menggunakan label encoder, ya. Nah, kemudian ketika kita menemukan suatu atribut, suatu feature yang di situ datanya menunjukkan adanya level atau tingkatan atau apalagi, ya, ranking, ya, seperti ini. Ada PhD, ya. PhD adalah gelar untuk S3 misalkan, ya. Kemudian master adalah untuk gelar S2, strata 2 atau magister, ya. Kemudian bachelor adalah tingkatan S1 sarjana, ya. Kemudian high school ini adalah untuk SMA. Antara high school, bachelor, master, dan PhD, ya, itu kan perbedaannya, ada perbedaan tingkat, ya, tingkat level, tingkatan pendidikan, ya. High school, SMA paling rendah di sini dibandingkan dengan S1, ya. S1 lebih rendah daripada S2 masternya, S2 lebih rendah daripada S3 PhD. Berarti kita harus menggunakan ordinal encoder, ya. Jadi ketika kita menemukan atribut yang ada tingkatan atau level atau rankingnya, kita mengencode menggunakan ordinal encoder. Nah, bagaimana caranya? Kita lanjutkan teman-teman, ya. Baik, kita split dulu, ya. Kita membuat independent
create independent ya, independent variable dulu ya. Seperti biasa kita membuat kita buat variabel x untuk menampung metrik atau vektor untuk variabel atau atribut yang independen. Di sini kan independen kota, pendidikan, umur, masa kerja, dan gaji ya. Baik, kalau kita lihat di sini, saya buka variabelnya di sini ya. Nah, oke. Kemudian di sini berarti di S pegawai, kemudian index locationnya adalah berapa itu teman-teman, semua data ya, kemudian indeksnya adalah berarti 0 1 2 3 4 ya, berarti kita ambil sampai di sini 0 sampai 5 ya, 0 sampai 5 indeksnya. Kemudian ini ada dot values. Nah ini ya, kemudian yang Y ini adalah untuk atribut label ya. Atribut label di sini adalah apa teman-teman, bonus ya. Bonus berarti ini semua data, semua row, kemudian kita hanya ambil yang atribut ada indeks yang terakhir yaitu -1 seperti ini. Kemudian kita values masukkan ke dalam ya, kok ini V teman-teman, ini Y ya. Nah sip, kemudian kita jalankan, sudah terbentuk XY nya ya. Kita cek dulu di sini Y, X nya, X adalah sip, ini bonus dan seterusnya. Kemudian ini Y. Oke sip ya, udah terbentuk. Dan ini saya tutup dulu. Nah setelah itu teman-teman ya, setelah itu target kita adalah apa tadi, membuat yang ini ya, yang pendidikan ini ya. Nah, kita akan mengencode atribut yang di pendidikan ya. Nah sebelumnya kita cek dulu ada berapa jenis. Nah misalkan kalau ini hanya 20 data mudah ya, 20 data ini mudah kita melihatnya, menghitungnya. Nanti kalau ribuan data, ratusan data ya, bagaimana kita mengecek ada berapa jenis value-nya di sini ya, kita pakai kita cek menggunakan pd.unique ya, unique. Kemudian dari apa, dari dataset DS pegawai di sini. Kemudian atributnya apa, atribut pegawai ya, kok pegawai, pendidikan ya, pendidikan. Nah seperti ini. Kemudian kita cek di sini teman-teman, kita jalankan. Nah ternyata ada berapa ini, 4 ya, PhD, master, kemudian bachelor, high school. Tipe datanya ada objek ya di sini. Nah kemudian untuk selanjutnya ya, kita hanya mengencode ini aja teman-teman, mengencode pendidikan ya, biar tidak scroll ke bawah ke atas. Bisa buat seperti ini. Oke, atau ini aja ya, saya split ini aja ya. Sip. Nah ini biar tidak terlalu lebar. Sip. Oke, kita akan mengambil hanya indeks yang ke berapa ini, 0 ke 1 ya, ini 0, ini 1 ya, berarti pendidikan. Nah kita cek dulu gimana cara mengindeksnya, mengambilnya. Itu berarti kita X ya, kemudian metriknya, kemudian kita ambil seperti ini. Ini berarti berapa ini kan 0, ini 1 ya, berarti kita ambil atribut yang indeksnya 1, antara 1 dan 2 ini ya teman-teman, antara 1 dan 2. Baik, kita jalankan. Oke, sudah berhasil. Berarti ini nanti untuk mengindekskannya kita ambil dengan seperti ini ya. Nah
Ini sudah kita ambil PXD dan seterusnya. Ini adalah untuk atribut pendidikan. Nah, kemudian teman-teman, kita langkah selanjutnya kita mengencode apa teman-teman? Mengencode, membuat itu ya, encoder ya. Ordinal encoding ya, ini. Nah, untuk apa ini saya kasih mention di sini ya? Untuk atribut, kita gunakan ini untuk atribut atau feature yang memiliki level atau ranking gitu ya, atau tingkatan ya. Kita ambil fungsinya itu dari library, from library sklearn ya, sklearn, kemudian preprocessing, apa itu kok seperti itu, oke, preprocessing, kemudian kita import dari kita import untuk ordinal encodernya, ordinal encoder, mana ini ordinal encoder. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian apa namanya, setelah itu kita membuat variabel untuk memanggil kelas ordinal encodernya. Misalkan saya membuat apa ya, ordinal encoder, misalkan orange gini ya. Kemudian saya panggil kelasnya, objeknya ordinal encoder, kelasnya seperti ini. Nah, oke. Kemudian ini saya jalankan ya, saya jalankan. Setelah dijalankan, kemudian sudah muncul variabel di sini ya, ordinal encode, yang isinya adalah objek ordinal encode ya. Kemudian saya buat sel baru lagi, yang mana ini nanti akan mengimplementasikan apa teman-teman, untuk mengimplementasikan encoding tadi ya, encoder. Misalkan sini orange, saya ambil orange, nanti adalah ordinal encoder. Kemudian kita fit transform ya, fit transform seperti ini. Kemudian yang kita fit transform adalah yang ini tadi. Mana tadi yang fit transform adalah, nah ini tadi ya, indeks ke satu dari atribut dari dataset kita, dari vektor X tadi ya, kita copy aja di sini. Nah, setelah itu kita jalankan teman-teman ya, coba kita jalankan ya. Nah, ini ya, ini hasilnya kita setelah kita encode. Nah, kalau kita bandingkan di sini, nah ini ya, ini sebelum di encode teman-teman, sebelum di encode, yang di sini sebelum di encode ya, PXD master dan seterusnya. Ini adalah atribut pendidikan di indeks 1 ya, di dataset kita tadi. Nah, ketika sudah di encode, PXD menjadi 3 ya, value-nya, kemudian master menjadi 2, kemudian bachelor menjadi mana bachelor ini menjadi 0 ya kan. Kemudian apa namanya, high school menjadi berapa nih, menjadi 1 ya. Kita cek dulu bachelor PXD ya, bener ya, PXD, kemudian masternya menjadi 2, oke. Kemudian bachelornya 0, master 2, bachelor 0 ya, oke. Ini ya berarti high school menjadi 1. Nah, oke ya. Nah, kemudian kalau teman-teman mau apa namanya, mereplace ini belum di replace teman-teman, jadi belum dimasukkan ke hasil ini, belum dimasukkan ke dataset kita ya, belum kita masukkan ke dataset kita. Nah, untuk memasukkannya berarti kita itu ya, apa namanya, ini kita masukkan ya, kita replace tadi. Nah, caranya seperti ini, kita replace dataset kita dengan yang sudah di encode ya, seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini saya jalankan, atau di itu aja ya, biar lebih ada perbedaannya. Ini saya copy tuh ya, di sel baru aja untuk perbedaannya ya. Oke, kemudian ini saya masukkan variabel ininya,
Ini saya copy. Nah, ini maksudnya indeks ini tadi variabel indeks yang satu yang pendidikan tadi, kita ubah datanya yang sudah di encode gitu ya. Saya jalankan. Nah, ketika saya cek di sini variabel x, nah di sini sudah terencode di sini ya. Nah, ini dia 3, 3, 2 dan seterusnya ya, teman-teman. Nah, ya. Kemudian kalau kita lihat di sini teman-teman ya, kita lihat di urutan mana di sini. Oke, ya. Pendidikan itu adalah PhD, Master, Bachelor, High School. Nah, ketika kita sudah mengencode tadi, PhD ternyata levelnya adalah level 3. Ya, rankingnya ranking 3. Master itu adalah ranking 2 ya, dan seterusnya. Nah, padahal teman-teman dalam realnya PhD itu adalah harusnya ranking paling atas ya. Nah, ternyata di sini yang paling atas adalah Bachelor. Lihat ya, Bachelor atau yang S1 ya, mendapatkan ranking 0. 0 adalah ranking atau level yang paling atas ya, ranking yang paling atas. Nah, harusnya yang paling atas itu apa teman-teman? Harusnya paling atas itu adalah PhD ya. PhD berarti harusnya PhD adalah 0, Master itu adalah 1, Bachelor 2, kemudian yang High School itu adalah 3. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana cara membuatnya atau membuat urutan ranking yang sesuai gitu ya. Nah, kita akan membuat kita buat itu dulu teman-teman, membuat di sini dictionary atau kita buat dictionary ya untuk apa? Untuk membuat urutan ya, untuk urutan level atau rank yang sesuai ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini saya gini aja ya, biar teman-teman, atau saya tutup dulu nih. Oke, saya tutup aja dulu. Nah, oke, seperti ini. Oke, saya buka aja biar buka lagi ya. Oke, ini saya tutup dulu yang ini biar tidak bingung ya. Nah, seperti ini. Sip. Nah, untuk membuat dictionary misalkan gini, saya membuat dictionary variabel pendidikan misalkan ya. Isinya apa teman-teman ya? Isinya ini ya. Mana tadi? Oh ya teman-teman, saya lupa. Kenapa tadi PhD itu mendapatkan 3 ya, Master itu levelnya 2, kemudian Bachelor itu levelnya berapa tadi? 0 atau yang paling tinggi. Nah, ternyata kalau kita default, ternyata yang kita jalankan tadi defaultnya itu urutannya sesuai dengan abjadnya teman-teman. Nah, sesuai dengan abjad. Jadi kenapa Bachelor mendapatkan 0? Karena abjadnya B adalah lebih duluan daripada P, M, dan High School. Nah, itu ya, dan seterusnya. Itu sesuai dengan abjad, pengindeksannya seperti ini. Jadi kemunculan abjad dulu, abjadnya dulu ya, diindekskan. Nah, karena kan tadi tidak sesuai ya dengan realnya, maka kita sesuaikan dulu urutannya ya dengan cara membuat dictionary dulu. Yang isinya tadi mana ini? Ini saya copy aja di sini. Ini saya copy. Oke, kemudian di sini yang isinya adalah urutannya dulu nih, kita sesuaikan dulu ya. Oke, diurutkan adalah PhD yang pertama, benar ya. Kemudian setelah PhD, di bawah PhD atau di bawah S3 adalah S2 yang master. Kemudian di bawahnya lagi S1 atau bachelor, kemudian di bawahnya lagi adalah high school. Nah, ini kita buat dictionary dulu, kemudian kita jalankan dictionary-nya, kita buat ini dia variabel sudah terbentuk ya, variabel pendidikan. Nah, kemudian teman-teman, misalkan saya membuat variabel baru untuk encodernya, misalkan ini orange 2 ya,
oren 2 ordinal encoder 2 yang isinya adalah tetap tadi ordinal encoder. Ini hanya untuk membedakan aja teman-teman ya. Yang tadi ordinal encoder yang tanpa duanya berarti nanti yang menjalankan yang belum yang levelnya default tadi ya. Nah, kemudian bedanya apa tadi ini? Kalau yang tadi yang awal adalah hanya seperti ini tadi ya, hanya mana tadi, hanya ordinal encoder gitu aja ya, kita panggil aja objek atau kelasnya ordinal encoder. Nah, sekarang di sini kita tambahkan parameternya, yaitu apa? Parameter adalah kategoris. Nah, di sini ya, tekan kategoris. Nah, kategorisnya apa? Kategorinya adalah isinya adalah list atau dictionary kita yang kita buat tadi, yaitu pendidikan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ketika sudah kita jalankan variabel kita yang isinya adalah objek atau kelas ordinal encoder yang mengandung ada listnya, kita sesuaikan listnya urutannya tadi ya, dan kita jalankan. Setelah itu teman-teman, kita buat lagi yang tadi ini, saya copy aja ya biar cepet ya. Kita cek di sini ya, kita cek, kita panggil yang oren 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita fit transform yang tadi, yang objek apa tadi, apa teman-teman, indeks 1 ya, indeks 1 kita fit transform oren 2 seperti ini ya. Nah, kemudian biar ada perbedaannya ya, oke gini ya, mana tadi ini saya split. Nah, ini saya split biar ada perbedaannya. Yang sebelumnya seperti ini, oren 2 oren 1 seperti ini ya. Ini saya jalankan teman-teman, yang oren 2. Sebentar, ada kesalahan di sini. Dia transform dan seterusnya, ada apa nih, sebentar. Ini saya X transform 1 2 oren 2 apa nih, values error. Oh ya, sebentar. Kenapa di error teman-teman? Karena X-nya itu sudah berubah menjadi ini ya, sudah X-nya adalah variabel X-nya adalah sudah terencode nya. Berarti X-nya ini saya restart dulu atau saya reload dulu ya. Saya reload dulu, berarti di sini saya buat reloadnya tadi, saya reload lagi menjadi baru ya. Kemudian kita jalankan di sini, sip. Nah, ini dia. Nah, ini perbedaannya teman-teman ya. Oke, ini saya split, baru saya split ini biar ada perbedaannya. Yang tadi ini ada seperti ini ya. Nah, ini yang tadi atau yang ini aja. Mana tadi nah ini dia. Oke, sekarang ada perbedaannya ya teman-teman. Nah, sebelumnya yang kita belum pakai dictionary itu variabelnya akan seperti ini, pxd itu urutannya 3, kemudian master adalah 2. Nah, sekarang ketika sudah kita buat dictionary-nya yang kita sesuaikan urutannya, yaitu sekarang pxd adalah 0 atau 0 adalah level tertinggi ya. Kemudian setelah 0 adalah 1 ini adalah untuk master. Kemudian bachelor adalah 2, yang S2 ini ya, S1 maksudnya. Setelah itu high school adalah di sini 3. Nah, kalau sudah sesuai seperti ini, kita simpan aja gitu ya. Kita simpan, ini kita simpan. Oke, saya ini ya teman-teman. Ini saya simpan di X ya, sekarang X-nya. Di X tadi adalah yang indeks K1. Ini saya simpan di sini. Ya, kemudian saya jalankan. Oke. Kemudian ini saya reload teman-teman. Saya reload, X-nya akan berubah nanti di sini. Nah, ini sudah berubah. Nah, coba saya print X-nya di sini ya. Print X ya, variabel independent ya. Nah, ini sudah berubah ya, 0 0 1 0 0 2 dan seterusnya. Nah, begitu ya teman-teman, cara encoder atribut yang
menunjukkan atau mempunyai makna tingkatan, level atau ranking gitu ya, menggunakan ordinal encoder. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.